Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah lama ya penulis nggak bahas soal keselamatan, soal safety riding. Kadang memang ya wis kalau di jalan itu nggak bisa ya menghindar, mau nggak mau harus hantam lubang. Ya kalau lubangnya gede lari kemana gitu ya. Jadi ya memang ada yang namanya jarak aman untuk bisa lihat kondisi ke depan, apalagi kalau kondisi habis hujan begini, jalan agak sing bolong. Ini lubang itu baru loh ya, 2 hari yang lalu nggak ada. Kemarin hujan deras, hanya banyak yang bawa lumpur, terus jadi kayak gitu. Ini juga baru. Emang sih ya, kalau jalan itu yang lebih penting itu skill daripada modif macam-macam gitu ya. Skill menurut penulis lebih penting. Jadi kalau ada yang kemudian habis power up terus upgrade rem, ya itu menurut penulis itu ya berlebihan ya. Apalagi karena seringnya itu modifikasi membuat motor itu malah makin ringan, bukan makin berat. Jadi kalau motor makin ringan, yang namanya daya pengereman standar ya masih cukup. Karena yang namanya rem itu kebutuhannya adalah menghentikan kendaraan. Jadi yang berperan itu ya beratnya rider sama beratnya kendaraan. Sebenarnya sistem rem OEM itu ya termasuk sudah cukup bagus ya. Kalau nggak bagus, yang perlu dirubah cuma kampas rem. Kalau masalah-masalah itu ya seringnya karena minyak rem. Jadi ya namanya sistem rem memang sih ono yang namanya kesalahan produksi, cacat produk. Tapi kalau nggak cacat produk, maka sistem rem itu sudah cukup oke ya. Jarang sekali ada yang salah desain macam yang di Honda Vario 160 gitu. Penulis nggak tahu salahnya Vario 160 itu apa sehingga rem nggak pakem ya. Rem belakang nggak pakem, rem depan nggak pakem, salah sing ngendi. Tapi rasanya ya ada hubungannya dengan kampas remnya. Kalau kampas rem itu biasanya pabrik wis beda ya. Jadi mungkin kaliper merek Nissin, tapi kampas remnya bukan Nissin. Minyak rem apalagi wis makin kacau lah. Karena ya sama saja sih, pabrik rem juga biasanya kalau minyaknya ya di outsourcing, diambilkan dari mana gitu. Ya sebenarnya ini nggak berlaku cuma dari motor pabrikan, karena bahkan contoh merek Brembo pun ya kan contohnya kampas rem itu ambil dari Jepang ya. Jadi dulu pernah ada kasus Brembo kampasnya bisa karatan, bisa lepas, dan ternyata sumbernya dari Jepang. Jadi dari pabrikan Jepangnya yang bikin kampasnya itu nggak melakukan penyelidikan dengan baik, sehingga ketika terjadi karat udah lepas. Ya itu salah satu problem dari kualitas Jepang sekarang. Jadi kualitas Jepang sekarang bukan lagi yang nomor 1, tapi wis nomor sekian. Nah, balik lagi lah ke soal pengereman. Menurut penulis yang dipakai orang-orang itu pakai kampas rem ini lah, tuas rem ini lah, pakai master rem, apa jenenge master rem itu.
Bolali. Jadi orang pakai modif mahal-mahal ya. Padahal sebenarnya kemampuan pengereman lebih tergantung pada skill, bukan pada modifikasi. Ya sekarang penulis jarang sih melakukan uji rem mendadak. Dulu juga penulis berani melakukan karena ya yang pakai jalan sedikit. Zamannya COVID ya. Di jalan apa yang biasa penulis pakai cuma 1-2. Kalau sekarang ngerem kecepatan 100 nggak berani penulis. Karena apa? Takut tabrak dari belakang. Jadi ngeri ya kalau ngerem mendadak gitu, karena di sekelilingnya kendaraannya kan kecepatannya cukup tinggi ya, 80. Kalau cari jalan yang bisa jalan 100 ya pasti kendaraan sekitarnya nggak mungkin yang jalan pelan toh ya, pasti jalannya kencang juga. Nah, menghentikan kecepatan itu, lihat lalu lintas kayak gini ya membahayakan sekali walau sudah minggir. Tapi yang jelas penulis pernah melakukan berhenti 0-100 diukur, berhentinya kurang dari 4 detik. Dan mereka yang sudah pakai rem upgrade itu, apakah mereka itu bisa berhenti lebih cepat dari standar? Mungkin ada yang ngomong, oh tekanannya enak, bisa dikendalikan macam-macam. Tapi ya apakah itu benar-benar bisa membantu membuat mereka itu berhenti lebih cepat? Dan gimana membuktikannya gitu loh. Jadi banyak yang ngomong review, oh rem ini macet, rem ini mantap, tuas rem ini mantap, sekarang pengereman bisa lebih sikap, lebih pas, macam-macam, master rem macam-macam, kampasnya macam-macam, cakramnya macam-macam. Apa mereka bisa membuktikan? Penulis sendiri ngukur rem bukan dari seberapa cepat bisa menghentikan motor, tapi dari konsistensi, dari gigitan awal, dari ketika lagi nggak ditekan tuasnya. Nah itu nilai dari kampas saja sih ya, sudah bisa seperti itu. Tapi tetap penulis nggak ngomong kalau oh remnya ini penulis bisa berhenti lebih cepat. Tapi yang lebih penulis pentingkan adalah gigitan awalnya. Ini remnya gigitan awalnya sudah langsung kuat, sudah langsung sigap dibanding dengan merek ini yang lemot. Dan kalau rem yang benar-benar nggak sip ya penulis bilangnya ini remnya nggak bisa bikin ban ngelok. Jadi bukan berhentinya lebih lama, tapi nggak bisa bikin ban ngelok. Kalau nggak bisa bikin ban ngelok, artinya ya nggak mungkin ya pengereman bisa dilakukan maksimal. Karena ya yang namanya pengereman itu adalah usaha, pengereman mendadak ya, pengereman yang ekstrim itu adalah berusaha mencapai titik pengereman itu pada grip maksimal ban. Jadi kekuatan rem itu betul-betul memforsir grip ban. Penulis memang waktu review rem ngomong pakem, tapi pakem itu hubungannya dengan gigitan awal, dengan ya seberapa menggigit remnya ketika dipakai. Jadi kalau tuas rem ditekan sampai ambles itu ban nggak ngelok, ya itu penulis protes juga. Tapi yang penulis utamakan itu ya gigitan awal dan efek kalau dingin. Jadi ketika tuas rem nggak ditekan, efek ketika dingin juga gigitan awal. Sebenarnya ya ada cara gampang ya untuk tahu apakah rem itu sudah memenuhi syarat atau enggak, sudah cukup atau enggak. Bukan dari sisi tenaganya ya, tapi dari sisi
ya apakah ban itu bisa ngelok? Ya tentu ini dengan cara yang benar ya ngeremnya ya. Jadi kalau motor matic awal-awal terus moro-moro tekan rem depan mendadak ya mesti ngelok lah ya, karena ban depan kan nggak ada nggak ada bebannya. Habis akselerasi kan tekanan ban di depan itu sangat minim. Kalau tiba-tiba neken rem depan ya pasti lepas lah, pasti hilang kendali lah. Ya wis lah. Ya namanya upgrade rem nggak dilarang. Kalau misalnya pingin pamer, oh saya pakai merek ini ya silahkan. Tapi ya kalau memang benar-benar pingin meningkatkan kemampuan rem, yo baiknya coba dari kampas remnya dulu. Kalau yang sistem sekarang itu bermasalah ya coba ganti minyak rem juga. Ganti minyak rem, ganti kampas rem, minim itu dulu lah coba dilakukan. Tenaga nambah nggak harus remnya itu ditambah, karena ya bobot kendaraan tetap. Kalau misalnya dimodifikasi makin ringan ya malah makin ringan juga kan kerja remnya. Kecuali mau untuk balapan, mau untuk di sirkuit ya silakan upgrade, karena ya mestinya bawaan nggak dirancang untuk sirkuit. Yang soal sering panas macam-macam ya silakan coba kalau memang bawaannya itu parah, dari selangnya ya terutama ya.